Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur semua dimanapun Anda berada. Ya, ini mohon maaf ya, suaranya agak kurang jelas, agak sedikit pilek ini. Kalau bahasa Jawanya bindeng ya. Jadi seperti itu. Ini di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pertanyaan dan juga keluh kesah ya, pertanyaan dan juga keluh kesah dari beberapa teman-teman, khususnya mungkin peternak mermut yang masih pemula atau awal-awalan. Kalau untuk peternak mermut yang udah senior pasti udah punya trik dan tip dan solusinya masing-masing ya, yaitu berkaitan dengan bagaimana penjualan hasil ternak atau hasil budidaya marmut ini. Jadi dengan adanya pembahasan ini atau video ini, sharing dari pengalaman saya ini bisa menjawab atau ya gambaran lah, agar teman-teman kalau ternak mermut itu nggak ragu atau punya kemantepan lah untuk peternak mermut. Kalau udah banyak nanti jualnya gimana lah itu. Jadi intinya solusi penjualan mermut gitu ya. Oke, langsung saja kita ke inti pembahasannya. Ini kita ngobrol sambil ngasih makan mermut. Ini mermut saya kurang saya perhatikan karena masih agak sibuk kerja ya. Jadi juga makan juga ini masih agak seadanya. Ini rumput kemarin biasanya habis, ini enggak habis karena yaitu saya lupa nggak tak kasihkan ya. Oke, langsung ke intinya saja. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Pertama itu untuk penjualannya itu cari relasi sebanyak mungkin di kota tempat kita tinggal. Jadi di lingkungan kita tinggal itu kita cari relasi, istilahnya cari pengepul lah. Nah, kita kerjasama sama beberapa orang, kita cari pedagang-pedagang itu. Soalnya nanti relasi ini menyebar lagi dari relasi atau dari kita store ke pengepul. Nanti pengepul itu biasanya store ke kayak toko-toko hewan hias, terus ke tempat rica-rica mermut kalau ada ya. Biasanya nanti pengepul itu ke sana arahnya, terus ke pakan reptil dan lain-lain. Kalau misalkan teman-teman punya relasi langsung ke orang ketiganya, istilahnya nggak perlu ke pengepul. Kalau ada sih beneran harganya biasanya lebih mahal. Kalau kita store ke pengepul biasanya harganya lebih rendah, karena pengepul distorkan lagi ke tempat kayak pakan reptil, terus tempat orang rica-rica, itu biasanya seperti itu ya. Jadi intinya cari relasi. Yang pertama itu cari relasi sebanyak mungkin. Terus usahakan itu pola pikirnya jangan buru-buru nyari untung banyak. Jadi pertama itu harus senang dulu. Kita senang sama mermut, terus nambah teman sebanyak-banyaknya. Jadi untung nggak harus banyak, untung sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting penjualan lancar. Nah, itu bisa bekerja sama dengan banyak orang. Itu yang pertama ya. Untuk yang kedua kalinya, teman-teman bisa coba via online. Jadi penjualannya itu via online. Kalau ini sifatnya mandiri, maksudnya ya teman-teman harus lebih aktif bermain media sosial. Jadi kalau saya biasanya jualnya di grup-grup Facebook ya. Kita cari, teman-teman tinggal cari aja grup Facebook di lingkup teman-teman, kayak misalnya jual beli hewan hias, terus jual beli peliharaan unik atau apalah yang seputar hewan-hewan itu. Nanti lah mermut itu bisa diposting di situ. Saya biasanya seperti itu. Kalau misalkan kok lingkup di Facebook di lingkup kota Anda kok kurang, peminatnya kurang, bisa diposting di grup kota lain atau grup mermut satu Indonesia. Nanti kan bisa, kalau ada yang minat bisa dikirim-kirim via travel atau via kereta dan lain-lain ya. Jadi yang kedua itu solusinya penjualan lewat online, via online. Kalau itu untuk online itu kita harus lebih sering aktif ya, maksudnya ya aktif sering posting-posting seperti itu. Karena orang jual beli kan, orang jual itu enggak langsung dapat pembeli, biasanya ada prosesnya, ada tawar menawar, terus karena beda daerah itu beda harga, jadi memang kita harus memaklumi. Jadi memang pokoknya ada lah, kalau soal kendala pasti ada aja, tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti ketemu alurnya.
Yang penting itu kuncinya, jangan lepas, harus seneng, jangan bosen, jangan langsung kok sepi pembeli langsung menyerah, ya jangan. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang bab kedua. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga itu agak memaksa kita lebih aktif lagi, tapi bukan di online, di offline, yaitu dengan cara kita menjadi si pengepul itu sendiri. Lah itu maksudnya begini, jadi kita itu menjadi pedagang yang langsung terjun ke lapangan. Pengaplikasiannya sederhananya begini penjelasannya ya. Misalkan ini kalau di tempat saya itu biasanya ada kayak pasar malam. Pasar malam itu pasar yang khusus malam hari itu. Terus ada peramean atau acara adat lah istilahnya, mungkin ada. Terus kayak ada tanggapan lah, tontonan kayak barongan atau karnaval itu bisa juga. Lah itu teman-teman bisa lebih aktif menjual offline. Jadi mermutnya itu kita taruh di kotak, kita jualan di situ, kita yang aktif jualan. Nah itu solusi yang ketiga. Itu juga termasuk efektif ya, karena banyak juga di sini yang melakukan seperti itu. Dan ada juga teman saya yang salah satu pengepul ya, saya kan diambil pengepul juga. Lah pengepulnya itu jualnya juga offline kayak gitu. Jadi kayak kalau ada tanggapan itulah istilahnya ya, kalau tontonan itu karnaval dan lain-lain itu mereka jual di situ, dan alhamdulillah laku juga. Cuman kalau saya yang ketiga ini belum pernah menjalankan langsung, tapi beberapa orang sudah pernah melakukan. Jadi bukan cuma wacana ya, jadi memang sudah ada yang membuktikan dan laku juga. Soalnya kalau mermut ini kan cenderung hewan yang lucu, terus harganya juga terjangkau. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu ngajak anaknya terus lihat mermut, pasti lucu kan, seneng pengen beli. Daripada beli mobil-mobilan remote ibaratnya yang mahal harganya ratusan ribu, mermut kan kalau di sini ya kan nggak sampai ratusan ribu. Nanti tinggal pinter-pinter kita marketing aja, kita rayu ibu-ibu itu biar anaknya mau beli. Itu jadi seperti itu ya. Ya ini buat perbandingan aja, maksudnya pengalaman di sini itu seperti itu. Bisa kita jual offline lah seperti itu. Itu yang ketiga kalinya. Ini benar-benar efektif ya bekerja. Cuman butuh mental yang lebih karena berhadapan langsung dengan pembeli. Kalau online kan kita di rumah nggak face to face. Lah kalau offline kan kita face to face, kayak nyang-nyangan langsung, tawar-menawar langsung. Terus kalau kita nawarin mereka nolak kan langsung kerasa ibaratnya penolakannya itu loh. Kalau ditolak kan sakit juga lah seperti itu. Jadi kita harus butuh lebih banyak mental lagi untuk yang opsi ketiga ini. Itu opsi yang keempat. Kita lanjut opsi yang keempat ya. Ini mungkin opsi terakhir ya. Ini ada beberapa teman-teman yang pernah cerita sama saya, bilang begini, Bang, saya jual mermut di tempat saya kok murah banget harganya. Tak tanya lah, jualnya di mana Mas? Katanya dijual di pedagang ayam, pedagang keranjangan itu loh, di pasar itu loh. Terus karena berdasarkan dari pengalaman itu dan pengalaman saya pribadi juga, jadi memang begini, yang nomor 4 itu memang opsi yang terakhir, yaitu kalau memang mermut udah nggak opsi 1 nggak berhasil, 2 nggak berhasil, 3 nggak berhasil, ya opsi terakhir, opsi nomor 4 ini, yaitu dijual ke bakul keranjangan istilahnya kalau di sini ya, pedagang ayam di pasar itu. Lah itu memang harganya biasanya cenderung lebih murah. Lah kenapa alasannya cenderung lebih murah itu bisa saya jelaskan ya. Ini bukan bermaksud kok apa-apa, bukan bermaksud kok pedagang ayam belinya murah, bukan seperti itu. Jadi pedagang ayam itu membelinya murah itu karena memang ada dasarnya atau ada alasannya tertentu. Saya bisa ngomong seperti ini karena saudara saya juga pedagang keranjang ayam ya, jadi saya bisa sedikit memberikan penjelasan atau gambaran. Oke, kita mulai aja penjelasannya ya. Jadi penjelasannya itu begini sederhananya ya. Hewan apapun atau jenis hias apapun, kalau dijual tidak pada tempatnya,
itu pasti harganya murah. Lah sederhananya seperti itu. Misalkan begini, ini si mermut kan, mermut itu kan jenisnya hias, sedangkan untuk ke pasar, ke pedagang ayam itu arahnya udah beda jalur ya penjualannya itu. Kalau ditempatkan di penjual yang berbeda pasti harganya turun, itu sudah pasti. Soalnya kalau di pedagang ayam itu biasanya membeli dalam takaran daging, nah itu makanya murah. Kayak ayam cemani lah, katakanlah taruh ayam cemani. Ayam cemani itu kan kalau harga orang seneng atau orang butuh itu mahal banget, mahal pakai banget. Tapi kalau dihitung harga daging di pasar ya nggak laku ayam cemani itu, lakunya murah. Lah seperti itu kurang lebih ya. Jadi mermut itu juga seperti itu. Kalau masuknya ke pasar harganya memang agak kurang. Tapi kalau masuknya ke orang yang minat atau yang suka atau ke hias, insya Allah harganya lebih naik lagi, istilahnya lebih naik daripada di pasar ya, lebih up lagi ya, seperti itu. Terus kok ada juga yang tanyakan, saya beli di pasar kok mahal. Nah seperti itu. Jadi penjelasannya begini, di pasar itu ada pengepul. Mungkin ini urut-urutannya begini ya. Jadi kita jual, ada orang kampung jual di pedagang keranjangan dibeli pengepul. Nah pengepul itu kan orang yang beli orang yang beli mahal itu kan udah beli di pengepul, jadi udah oper, jadi udah naik harganya. Terus kadang juga ada di pasar itu orang ngecer namanya di sini ya. Jadi orang ngecer itu orang punya ruko lah, punya stand di pasar yang khusus jual hias. Nah itu memang kalau udah sampai di situ harganya udah naik lah, seperti itu. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan atau ada solusi lain, opsi lain yang lebih baik akan saya sampaikan, tak sharingkan di lain kesempatan. Jadi 4 opsi itu yang saya ketahui sejauh ini, 4 solusi itu yang saya ketahui sejauh ini tentang bagaimana solusi menjual mermut itu, menjual hasil panen mermut. Keempat-empatnya itu insya Allah baik semua, cuman kan harganya nggak sama. Kayak yang di pasar, di pengepul, di hias itu harganya beda-beda. Lah kalau untuk harga saya nggak bisa ngomong banyak karena beberapa waktu yang lalu saya sempat share juga harga mermut kan, ternyata karena perbedaan antar kota itu ada yang jauh banget harganya. Jadi untuk menjaga harga mermut agar tetap stabil, untuk harga bisa dikondisikan sesuai daerah masing-masing, begitu ya. Kalau untuk teman-teman yang minat mermut saya bisa langsung WA saja ya, saya nggak bisa jawab lewat komentar. Kalau kedepannya bisa lewat WA saja, nanti saya kasihkan opsi-opsinya atau pilihan-pilihan harganya. Oke, mungkin itu dulu, sekian dulu pembahasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Terus kalau teman-teman punya opsi atau solusi penjualan mermut yang lebih efektif, lebih bisa menaikkan pendapatan untuk peternak, bisa di-sharingkan di kolom komentar, biar saya juga bisa sambil belajar lagi, kedepannya lebih baik lagi, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman semua. Salam sukses dari Kendal, Jawa Tengah. Salam peternak mermut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Seluruh.